Shalom, pagi bersama kedekatan kepala, pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan kembali. Bapa, inilah kepada anak yang Kau kasihi. Kami masih bisa hidup, kami bernapas, kami ada semua karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan. Dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan urapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal pertama ayat 7 sampai ayat 11. 1 Timotius pasal pertama ayat 7 sampai ayat 11. Mereka hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang yang di duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburik, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada. Puji Tuhan, betapa penting kita harus belajar firman Allah dengan baik. Kenapa? Dengan belajar kita akan mengerti apa yang jadi maunya firman Tuhan ini. Dengan belajar, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita supaya kita tidak salah menanggapi firman Allah, tidak keliru dalam menanggapi firman Allah. Mengapa kita juga harus sekolah supaya kita tidak salah dalam berjalan? Kenapa kita kuliah dan selanjutnya selain pada belajar supaya tidak salah? Demikian juga firman Allah. Kita bisa belajar di kaki Tuhan. Biar Roh Kudus membimbing hidup kita, supaya kita belajar dan mengikuti apa yang kehendak Roh Kudus, bukan maunya daging atau keinginan manusia, tapi keinginan Roh Kudus. Sebagaimana ayat 7. Mereka itu hendak menjadikan pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka. Bayangkan kalau orang mengajar tapi nggak mengerti apa dikatakan, asal bicara tapi tidak tahu. Maka kita perlu mengerti dengan baik, supaya kita tidak sesat, tidak keliru. Maka kita banyak duduk di kaki Tuhan, belajar firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Hati kita dipimpin hidup kita dipimpin Roh Kudus, tidak salah. Maka firman Allah jelas katakan, Mazmur 19 ayat 105, firman pelita bagi kaki, suluh bagi jalan hidup kita. Maka pada pagi hari saya bangga dengan saudara. Utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Cari Tuhan dan utamakan kita mau berjalan supaya tidak salah, tidak keliru. Ya, tidak salah, tidak keliru. Dan akhirnya karena salah jadi sesat. Orang sesat, ya, apa yang terjadi? Dia akan jatuh. Dia jatuh, menjerumuskan dia. Dan kalau tidak ada firman yang memimpin kita, firman Allah dan Roh Kudus, sehingga hidup kita ini berjalan hari lepas hari dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Maka sebagai hamba-hamba Allah, sebagai anak-anak Allah, kita juga hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
memimpin kita, anak kita, keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita, sehingga kita boleh menjadi berkat dan boleh diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebagai anak-anak, biar kami mau taat kepada orang tua rohani, orang tua jasmani, dan kami juga mau taat atas pimpinan Roh Kudus. Apa yang kami pikirkan, lakukan dalam terang firman. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Pak Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, para RT, pada medis, para TNI Polri, mereka sebagai hamba-hamba Allah dengan hikmat yang dari Tuhan adanya untuk memimpin negara kami dan tugas-tugas yang kita akan dan hendak mereka. Saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.